Martin inginkan peningkatan gaji besar di pabrikan Ducati. Selain posisi di sebelah Francesco Bagnaia, Jorge Martin tampaknya memiliki satu permintaan lain ke Ducati untuk musim 2025. Jorge Martin berharap penghasilannya melonjak jika dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. Martin, yang membela Pramac Racing, memulai 2024 dengan memperingatkan Ducati dia akan pergi dari pabrikan kecuali dia dipromosikan ke tim resmi pada tahun 2025. Setelah diabaikan untuk Enea Bastianini untuk kursi pabrikan 2023, Martin kehilangan gelar tahun itu dari Francesco Bagnaia pada putaran terakhir di Valencia, yang berarti melewatkan promosi otomatis ke Lenovo Ducati. Martin memang dibekali motor spek pabrikan yang sama seperti Bagnaia, namun statusnya sebagai pembalap satelit menjadi pembeda dari sisi finansial. Setelah menandatangani kontrak baru, Bagnaia memiliki gaji pokok yang berkisar di 7 juta euro. Namun, angka tersebut bisa naik menjadi 10 juta euro dengan bonus. Sementara itu Martin, yang berstatus sebagai pembalap satelit, mendapatkan kompensasi finansial yang jauh lebih rendah. Namun, gaji kedua pembalap masih kalah dari Fabio Quartararo. Setelah memutuskan bertahan di Yamaha sampai 2026, pembalap Prancis itu dilaporkan memiliki gaji pokok 12 juta euro per tahun, membuatnya jadi pembalap MotoGP dengan gaji terbesar. Yang dia butuhkan hanyalah motor pabrikan, kata Neil Hudson tentang Martin di TNT Sports. Dia ingin dihormati dengan kontrak pabrikan, dan dibayar seperti pebalap pabrikan. Jika dia menandatangani kontrak pabrikan untuk berada di tim pabrikan, gajinya akan 4 kali lipat dari gajinya tahun ini. Jadi itulah yang dia inginkan. Dia adalah tipe pengendara yang sempurna, paket lengkap. Dia bisa menang dari depan, dia pembalap yang agresif, dia bisa melakukan waktu putaran cepat sendiri, saat dibutuhkan. Dia tidak perlu menguntit orang. Martin memimpin klasemen MotoGP setelah 4 putaran. Dia unggul 17 poin dari juara bertahan Bagnaia. Di sisi lain, torehan Pedro Acosta di MotoGP 2024 mengejutkan Valentino Rossi. Kisah kebangkitan dari lensa legenda. Pedro Acosta telah menjadi pembicaraan utama di MotoGP 2024 dengan penampilannya yang mengagumkan sejak awal musim. Sebagai pembalap muda yang muncul dari kejuaraan Moto2 sebagai juara, namanya telah menjadi sebuah fenomena yang menarik perhatian banyak pihak di dunia balap motor. Salah satu yang memberikan tanggapan terhadap prestasi luar biasa Acosta adalah Valentino Rossi, legenda MotoGP yang memiliki pengalaman luas dalam dunia balap. Pedro Acosta memasuki panggung MotoGP dengan penuh semangat sebagai satu-satunya debutan di kelas utama untuk musim 2024. Namun, bukan status debutannya yang mencuri perhatian, melainkan penampilannya yang begitu gemilang. Dalam 4 seri awal musim, Acosta berhasil menunjukkan kebolehannya dengan menempati podium dalam 2 balapan, sebuah pencapaian yang sangat mengesankan untuk seorang debutan. Finish ketiga di IP Portugal dan finish kedua di IP Amerika Serikat membawa Acosta ke puncak sorotan. Prestasi ini bukan hanya sekedar catatan podium, namun juga menandai pencapaian rekor baru sebagai pembalap termuda dalam sejarah MotoGP yang berhasil meraih podium secara beruntun. Saat itu, usianya baru 19 tahun 325 hari, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Marc Marquez. Valentino Rossi, yang telah mengalami berbagai dinamika persaingan di dunia MotoGP selama karirnya yang cemerlang, memberikan tanggapannya terhadap prestasi luar biasa Acosta. Rossi mengakui bahwa kehadiran Acosta di MotoGP telah menjadi sebuah kejutan bagi banyak orang. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dianggap masih memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan pada MotoGP 2024. Marc Marquez mulai menunjukkan kebangkitannya pada musim ini setelah meninggalkan Repsol Honda dan pindah ke Gresini Racing. Melaju di atas motor Ducati Desmosedici IP23, rider asal Spanyol itu sudah mengamankan 2 podium pada sesi sprint race. 2 podium tersebut didapatkan Marquez usai dirinya finish di urutan kedua pada seri IP Portugal dan IP Americas.
Untuk sesi balapan utama sendiri, peraih 8 gelar juara dunia tersebut mengalami nasib berbeda di 2 balapan terakhirnya. Ya, Marquez gagal membawa pulang poin dari 2 seri tersebut usai mengalami crash setelah sempat berada di barisan depan. Terlepas dari hasil akhir yang belum mendukung, tidak sedikit pihak yang terkesan dengan performa yang ditampilkan Marquez. Pembalap berusia 31 tahun tersebut mampu memaksimalkan potensinya meski hanya dibekali dengan motor Ducati versi musim kemarin. Sebagai mantan pembalap Ducati, Danilo Petrucci tak sungkan untuk menyoroti kiprah Marquez dalam 3 balapan MotoGP 2024 ini. Pria asal Italia tersebut menilai Marquez belum sepenuhnya maksimal karena motor Desmosedici EP23 memiliki kendala tersendiri. Hal itu terlihat dari penunggang IP23 lainnya seperti rekan setim sekaligus adik Marquez yaitu Alex Marquez yang belum menggigit. Nasib yang sama juga dialami duo Pertamina Enduro VR46 Racing Team Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Jika Marc Marquez tidak bisa menang, siapa yang bisa menang? Ucap Petrucci, dilansir dari laman Motosan. Pembalap lain yang mengendarai Desmosedici IP23 tampaknya memiliki sedikit masalah, lihat saja saudaranya yang kuat tahun lalu. Selain itu ada juga Bezzecchi dan Di Giannantonio yang juga memenangkan balapan, imbuhnya. Kendati demikian, Marquez tentu berada di level yang berbeda di mana dia hanya tinggal menunggu waktu guna meraih kemenangan. Pandangan Petrucci tersebut tidak berlaku untuk perburuan gelar juara dunia musim ini di mana Marquez akan kesulitan. Marc Marquez, di sisi lain, dengan Desmosedici IP23 siap untuk memainkannya, kata Petrucci. Saya pikir kita akan segera melihatnya lagi di podium tertinggi. Saya tidak tahu apakah dia akan bisa memenangkan gelar juara dunia, karena lawannya banyak tetapi beberapa kemenangan pasti akan diraih, imbuhnya. Di sisi lain, Francesco Bagnaia datang ke MotoGP Spanyol 2024 dengan sebuah harapan. Gacoan Lenovo Ducati tersebut belum berhasil naik podium pada seri sebelumnya. Melibas Circuit of the Americas atau kota, posisi kelima adalah tempat terbaik yang bisa dia amankan pada sesi balapan utama. Tambahan total 13 poin dari seri Amerika Serikat tentu belum bisa membuatnya merangsek ke 3 besar klasemen sementara. Dia kini tertahan di peringkat 5 dengan torehan 50 poin. Rintangan baru terbentang di hadapan Bagnaia. Murid Valentino Rossi tersebut wajib menggondol banyak poin dari seri Spanyol yang digelar 26 hingga 28 April ini. Sebuah harapan lantas dia panjatkan. Pembalap berusia 27 tahun itu berharap bisa bertarung untuk posisi teratas pada seri keempat besok. Pada 2 seri terakhir, kami sedikit bertahan, ungkap Bagnaia, dilansir juara.net dari Motosan S. Jerez berbeda dengan trek yang terakhir kami libas. Jadi, kami harus bekerja dengan baik demi memahami sepeda motor YP24 di lintasan. Pada 2 tahun terakhir, kami mendapatkan 2 kemenangan manis di sini. Saya harap saya bisa bertarung untuk posisi teratas pekan ini. Hal itu takkan mudah dilakukan sebab pastinya akan banyak pembalap yang cepat. Tetapi, kami bakal berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, tutupnya.